Selanjutnya yang akan membawakan ceramah agama pada malam ini Bapak Al-Ustaz Abdul Wahab Wahwono. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kami akhiri wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah di malam-malam bulan Ramadan, terkhusus ibadah di malam ke-25. Malam berapa ini? Oh, 21, berarti mendengarkan. Di malam 21 ini. Semoga di sisa hari, di sisa malam-malam bulan Ramadan tahun ini, kita bisa lebih optimal, lebih maksimal untuk melaksanakan, sehingga kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Amin. Salawat salam tak terlimpahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan itu adalah salah satunya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepadanya. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dari jumlah, dari kuantitas amalan ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan ini itu lebih banyak dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, yudhibana, itu akan menghapuskan, akan memergikan, itu ya bahasanya seperti itu, as-sayyiat, kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan ini. Maka wajar sekali hadirin sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir bagi kita yang berleha-leha, yang menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita tidak mendapatkan namanya maghfirah, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyindir dengan kata-kata yang keras. Raghima anfu rajulin. Celaka bagi rajul, bagi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan,
Ramadan berjumpa dengan orang ini. Orang ini diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tsumman salakho. Terus bulan Ramadan ini pergi. Meninggalkan orang ini. Qabala ayyu farolah. Sebelum orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sekali lagi, orang ini menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya sehingga tidak digenjot dalam melakukan amalan ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu hal yang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan, itu adalah kita perbanyak istighfar, perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik, jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam salah satu ayat nanti Ibnu Katsir dengan indahnya menyebutkan dalam tafsirnya, menafsirkan salah satu ayat dalam Quran surat Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, faqultustaghfiru, istaghfiru, beristighfarlah, meminta ampunlah rabbakum, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innahu kana ghaffara. Karena Allah, Tuhan kalian, Tuhan kita semua, itu adalah zat yang maha ghaffar, zat yang maha pengampun. Ibnu Katsir mengatakan, menafsiri ayat ini. Pertama, idza tubtum ilallah. Ketika kita mau untuk bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan perbuatan dosa yang kita lakukan, bukan malah sebaliknya, kita merasa nyaman dengan kemaksiatan yang kita lakukan, atau mungkin na'udzubillah kita menikmati ketagihan untuk melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Ini ya, idza tubtum ilallah. Ketika kita mau untuk bertaubat kepada Allah, menghentikan kemaksiatan yang kita lakukan, kemudian tidak berusaha untuk mengulangi kemaksiatan yang kita lakukan, tidak berusaha untuk mendekatinya. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan, wastaghfartumuhu. Setelah kita bertaubat kepada Allah, kemudian dibarengi dengan kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Kita perbanyak untuk meminta ampun kepada Allah. Ini. Yang ketiga. Ini 3 paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, wa ata'tumuhu. Kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan kita. Maka fadilahnya luar biasa jamaah sekalian. Pertama ini saya perlu ulang-ulang ini, biar di luar kesadaran kita. Kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita kencengkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir mengatakan dengan indahnya, fadilah bagi orang yang melakukan 3 hal ini, kathurar rizqu alaikum. Subhanallah. Allah akan memperbanyak rizki kepada kita. Saya ulang. Ketika kita melakukan 3 hal ini, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, kita kencengkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbanyak rizki kepada kita. Baik rizki yang mungkin
menurut pemahaman kita berupa mal, berupa harta benda, berupa material, ataupun rizki-rizki yang lainnya. Ini minta maaf. Beberapa waktu yang lalu ada tukang ojek yang ngobrol dengan saya. Keluhan ini ceritanya, sharing kepada saya. Mas, saya itu kalau cari penumpang keliling-keliling gitu. Tetapi saya sulit untuk mendapatkan penumpang. Sampai punggung saya itu sakit. Karena nggak mendapatkan penumpang. Kalau sama keliling-keliling kemudian mendapatkan penumpang kan enak tuh. Kayak kita main bola kemudian kita tendang bolanya tek kemudian bolanya ini masuk ke gawang. Itu kan enak. Tapi kalau samanya kita tendang dengan sekuat tenaga ternyata bola itu meleset. Kira-kira beban nggak? Kayaknya sakit malah gitu ya. Sama. Ini penumpang, tukang ojek ini. Mas, bisa kasih amalan kah? Biar saya lancar untuk mencari penumpang. Saya tanya, siap untuk melakukan amalan yang saya kasihkan? Oh, insya Allah siap. Yang penting saya lancar dalam ini mendapatkan penumpang. Oke, pertama. Bapak nanti setelah ini, ketika di rumah, silahkan Bapak melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Orangnya langsung wajahnya lain-lain ini. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pertama, siap Pak? Dengan terpaksa. Siap. Yang kedua, terkhusus sholat subuh. Ini. Bapak membawa uang untuk uang ini adalah uang infak, uang sedekah. Sebelum Bapak ini masuk masjid, sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholatul fajr, sholat qobliyah, Bapak masukkan uang menurut kemampuan Bapak. Sesuai dengan kemampuan Bapak. Kalau Bapak ini mampunya 5.000, hajar. Kalau 1.000, hajar. Kalau 10.000, hajar. Yang penting apa? Istiqomah. Ini kan bagus nih. Karena kalau sedekah, ini keutamaan sedekah ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini ya. Apalagi di pagi hari. Ada 2 malaikat yang diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan doa kepada mereka yang berkaitan dengan orang yang mensedekahkan dan orang yang pelit untuk bersedekah. Yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Subhanallah. Ini. Kalau di pagi hari itu Allah mengutus 2 malaikat. Kemudian mendoakan nih. Malaikat pertama. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang berinfak. Ini. Munfiqan khalafan. Berilah ganti yang terbaik bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang kedua, Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang mumsik, pelit lah bahasanya, pelit untuk bersedekah. Maka saya kasihkan resep ini, Pak silakan nanti bersedekah berinfak rutin ketika waktu subuh. Siap Pak? Mukanya sudah lain ini. Siap? Insya Allah siap. Yang ketiga, yang keberapa ya? Yang ketiga, amalan yang ketiga. Setelah sholat subuh, Bapak jangan kejar untuk target pendapatan. Silakan Bapak duduk sebentar, putar tasbihnya Bapak, putar ruas-ruasnya jari Bapak. Silahkan istighfar, meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Semakin mukanya semakin lain-lain. Ini nih ya. 3 amalan ya. Tadi sholat berjamaah 5 waktu, kemudian bersedekah rutin. Yang ketiga melakukan amalan rutin berkaitan dengan istighfar amalnya. Belum nih, yang keempat. Bapak nanti silahkan pergi untuk mencari nafkah, mencari rizki dengan ngojek, tetapi silahkan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu.
Semakin lain-lain lagi. Siapa? Siap. Esok harinya setelah sharing dengan saya kasihkan 4 amalan itu. Saya cari-cari. Kebetulan rumahnya di Wonorejo juga. Sharingnya itu di daerah Sanoba. Saya cari-cari orang ini di mana gitu nih. Katanya sudah siap-siap dengan 4 siap. Saya sudah siap. Mana ini nggak ada. Besoknya ketika ketemu, Pak, kemarin kemana kok nggak ke masjid itu? Aduh, berat mas. Berat Pak, kayaknya saya nggak kuat ini. Loh, melakukan amalan saja itu berat, apalagi mempermudah mencari rezeki. Begitu ya. Pak, kita boleh usaha dari materi-materi atas secara manusiawi. Begitu ya. Tetapi yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan manusia itu bukan kita. Tetapi yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan ketuk pintu langit dengan melakukan 4 amalan itu Pak. Insya Allah Bapak akan lancar dalam melakukan mencari rizki. Setelah itu kayaknya kapok kayaknya. Tinggal kelihatan di masjid ini. Salat Jumat aja. Salat 5 waktu di rumah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan pertama ini Ibnu Katsir mengatakan kathura rizku alaikum. Allah akan memperbanyak rizki kepada kita berkaitan dengan mal. Itu bukan tipu-tipu bahasanya ya. Bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi adalah suatu hal yang luar biasa. Begitu juga rizki-rizki yang lain. Itu ya. Termasuk rizki yang luar biasa yang tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah. Dengan nilai apapun adalah kesemangatan kita dalam melakukan ketaatan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki berupa harta benda, mungkin kita nikmatinya di dunia saja. Kalau rizki berupa amal ibadah, semangat kita untuk melakukan ibadah, kira-kira menikmatinya di mana? Di akhirat. Itu luar biasa yang tidak bisa kita hitung dengan nilai keduniaan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih ada yang perlu kami sampaikan karena berhubung waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendorong bagi kita untuk menggerakkan lisan kita, senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa keluar dari bulan Ramadan tahun ini penuh dengan maghfirah, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.